Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah sebuah penghinaan yang menyakitkan justru menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang paling tulus? Dan mampukah hati yang telah lama membeku karena duka dicairkan oleh kebaikan sederhana dari orang yang tak terduga? Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, channel yang selalu menyajikan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup untuk kita semua. Sebelum kita menyelami lebih dalam alur ceritanya, kami ingin mengajak sahabat semua dimanapun Anda berada, untuk sejenak menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus terhubung dalam lingkaran kebaikan ini. Berikan like jika Anda menyukai cerita-cerita kami, dan tentu saja, tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Kami selalu senang membaca dari mana saja sahabat Ken Arok Productions menyimak. Coba absen dulu. Anda sedang menonton dari kota mana? Dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga desa terpencil, kami ingin menyapa Anda semua. Dan yang lebih penting, kolom komentar ini adalah ruang kebaikan kita bersama. Tuliskanlah doa dan harapan terbaik Anda di sana. Siapa tahu, doa yang Anda tulis akan dibaca dan diaminkan oleh ratusan, bahkan ribuan sahabat kita yang lain. Insya Allah, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pemilik Alam Semesta, doa yang diaminkan oleh banyak orang akan lebih mudah untuk diijabah. Baiklah, jika semua sudah siap, mari kita pejamkan mata sejenak, tenangkan hati, dan kita selami bersama kisah tentang Fuji dan Indra. Kisah tentang hati yang terluka, ego yang menjulang tinggi, dan takdir yang bekerja dengan cara-cara paling misterius. Di sebuah sudut kota metropolitan yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah rumah megah yang lebih menyerupai istana daripada sebuah tempat tinggal. Dindingnya yang tinggi seolah menjadi benteng yang memisahkannya dari hiruk-pikuk dunia luar. Di dalam istana itulah, hidup seorang wanita bernama Fuji. Seorang janda muda yang di usianya yang masih ranum, telah mewarisi kekayaan yang tak akan habis 7 turunan. Namun, kemegahan rumah itu hanyalah fasad. Di baliknya, tersimpan kekosongan yang begitu pekat, kesunyian yang menggema hingga ke sudut-sudut ruangan yang paling tersembunyi. Setiap pagi, Fuji terbangun bukan karena hangatnya mentari, melainkan karena dinginnya sepi yang menusuk tulang. Bayang-bayang almarhum suaminya, seorang pengusaha sukses yang meninggal setahun lalu, masih terasa begitu lekat di setiap perabot mewah, di setiap helai gorden sutra yang menjuntai. Rumah itu bukanlah lagi surga baginya, melainkan sebuah penjara emas yang indah namun menyiksa. Gema langkah kakinya sendiri di lorong yang luas menjadi satu-satunya musik yang menemaninya, sebuah melodi kesendirian yang pilu. Harta warisan yang melimpah nyatanya tak mampu membeli satu hal pun yang paling ia dambakan, kehangatan dan kebahagiaan sejati. Sementara itu, di sisi lain kota yang denyutnya lebih terasa nyata, di antara ganggang sempit dan tawa anak-anak yang berlarian, hiduplah seorang pria sederhana bernama Indra. Dunianya begitu kontras dengan dunia Fuji. Indra adalah seorang pengantar galon air minum. Pekerjaan yang mungkin dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Namun bagi Indra, itu adalah sumber keberkahannya. Setiap tetes keringat yang jatuh dari pelipisnya saat mengangkat galon-galon berat adalah saksi bisu perjuangannya yang halal untuk menyambung hidup. Indra tidak memiliki istana megah, mobil mewah, atau pakaian bermerek. Kekayaannya bukanlah pundi-pundi rupiah, melainkan hati yang lapang dan senyum yang tulus yang tak pernah lekang dari bibirnya. Baginya, mengantarkan air dari satu rumah ke rumah lain bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah amanah untuk mengantarkan sumber kehidupan. Ia menyapa setiap pelanggannya dengan ramah, tak jarang ia berhenti sejenak untuk sekadar bertukar kabar atau membantu seorang nenek menyeberang jalan. Ia adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan materi. Dua manusia dari dua kutub dunia yang berbeda. Fuji yang terkurung dalam kemewahan dan kesedihan, dan Indra yang bebas dalam kesederhanaan dan rasa syukur. Mereka belum tahu bahwa takdir, melalui sebuah hal yang sangat sepele, akan segera menarik benang merah yang menghubungkan kehidupan mereka dengan cara yang tak pernah terduga sama sekali. Mentari pagi mulai menampakkan sinarnya, mengirimkan berkas-berkas cahaya keemasan yang menembus jendela-jendela raksasa di kediaman Fuji. Di luar sana, dunia mulai menggeliat, memulai hari dengan penuh semangat. Namun bagi Fuji, cahaya itu tak membawa kehangatan. Ia hanya menyoroti dengan lebih jelas debu-debu kesepian yang beterbangan di udara rumahnya.
Waktu seolah berhenti berputar di dalam dunianya, membeku di hari saat ia kehilangan belahan jiwanya. Pagi harinya selalu dimulai dengan ritual yang sama. Ia akan duduk seorang diri di ujung meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, sebuah meja yang dirancang untuk menampung 12 orang. Di hadapannya, Bibi Inah, asisten rumah tangganya yang setia, telah menyajikan sarapan mewah yang akan membuat iri siapapun yang melihatnya. Namun di lidah Fuji, semua hidangan lezat itu terasa hambar, seperti abu. Satu-satunya suara yang menemaninya adalah denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal, sebuah simfoni kesunyian yang memekakkan telinga. Setelah sarapan yang tak pernah benar-benar ia nikmati, Fuji akan menghabiskan sisa harinya dengan berkeliling tanpa tujuan di dalam istananya sendiri. Ia akan menyusuri lorong-lorong yang dingin, jemarinya menyentuh perabotan antik yang didatangkan dari berbagai belahan dunia. Ia akan berhenti di depan sebuah foto pernikahan berukuran besar yang terpajang di dinding ruang keluarga. Di foto itu, ia dan almarhum suaminya tersenyum begitu bahagia, seolah tak ada satupun awan mendung yang bisa menghalangi kebersamaan mereka. Fuji akan memandangi foto itu dalam diam, tatapannya kosong, mencoba merasakan kembali kebahagiaan yang kini terasa begitu jauh, seperti sebuah mimpi indah yang tak akan pernah bisa ia ulangi. Terkadang, ia berdiri di balkon kamarnya di lantai 2, memandang ke bawah ke arah jalanan yang sibuk. Ia melihat mobil-mobil berlalu lalang, orang-orang berjalan tergesa-gesa, kehidupan terus berjalan seolah tak peduli dengan dunianya yang telah runtuh. Ia merasa seperti seorang penonton, terasing dari drama kehidupan yang terjadi di luar gerbang rumahnya. Kemewahan yang melingkupinya terasa seperti tembok tebal yang tak hanya melindunginya, tetapi juga mengisolasinya. Ia memiliki segalanya, namun pada saat yang sama, ia merasa tak memiliki apa-apa. Hatinya adalah sebuah ruang hampa yang luas, tempat di mana rindu dan duka menjadi penghuni abadinya. Hari-hari berlalu dalam ritme yang sama, monoton, dan tanpa warna, semakin menenggelamkan Fuji dalam lautan kesedihannya yang tak bertepi. Namun, nun jauh dari gemerlapnya sangkar emas Fuji, di sebuah perkampungan padat yang hangat oleh sapa dan senyum warganya, kehidupan berdenyut dengan irama yang sama sekali berbeda. Di sanalah, di sebuah rumah kontrakan sederhana yang selalu tampak bersih dan rapi, Indra memulai harinya. Jauh sebelum mentari menampakkan diri, suara kumandang adzan subuh telah menjadi alarm terbaik baginya. Ia memulai pagi bukan dengan keluhan, melainkan dengan sujud syukur kepada Sang Pencipta atas nikmat hari yang baru. Udara di rumah Indra tidak dipenuhi aroma parfum mahal, melainkan aroma nasi hangat yang baru matang dan sepotong tempe goreng yang disiapkannya sendiri. Sarapan yang begitu sederhana, namun disantapnya dengan penuh hikmat dan rasa syukur yang mendalam. Baginya, setiap butir nasi adalah rezeki, setiap teguk air putih adalah anugerah. Rumahnya yang kecil menjadi sebuah oase ketenangan, tempat ia mengisi kembali energinya sebelum memulai perjuangan di tengah kerasnya ibu kota. Tidak ada perabot mewah, yang ada hanyalah kedamaian yang tak ternilai harganya. Setelah siap, dengan kemeja sederhana yang rapi dan rambut yang disisir klimis, Indra akan mendorong keluar motor bebeknya yang setia. Motor tua yang menjadi saksi bisu ribuan kilometer perjalanannya mencari nafkah. Ia menyusun galon-galon biru di atas motornya dengan cekatan, seolah sedang menata balok-balok harapan. Saat ia melintasi ganggang sempit di lingkungannya, modal utamanya bukanlah tenaga, melainkan keramahan. Senyumnya selalu terkembang, bibirnya tak pernah berhenti membalas sapaan para tetangga. "Pagi, Pak Indra. Mau narik, Mas?" Sapaan-sapaan hangat itu menjadi bahan bakar semangatnya. Bagi Indra, hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kau syukuri. Ia tidak pernah memandang pekerjaannya sebagai beban. Justru sebaliknya, ia melihat dirinya sebagai perpanjangan tangan kebaikan, memastikan setiap rumah yang ia datangi tidak kekurangan air bersih. Ia menikmati perjalanannya, melihat dinamika kota dari sudut pandang yang paling jujur, bertemu dengan berbagai macam karakter manusia, dan dari semua itu, ia belajar tentang arti kehidupan. Pagi itu, sama seperti pagi-pagi lainnya, Indra menyalakan mesin motornya. Asap tipis mengepul, berbaur dengan udara pagi yang segar. Tanpa ia sadari, salah satu dari galon-galon itu akan membawanya ke sebuah takdir yang tak pernah ia bayangkan, menuju sebuah pintu rumah megah di mana seorang jiwa yang kesepian sedang menanti sebuah ketukan.
Di dalam istana Fuji yang senyap, sebuah hal sepele terjadi, hal yang biasa terjadi di rumah manapun. Namun kali ini akan menjadi pemicu dari segala rangkaian peristiwa. Air minum di dispenser habis. Bibi Inah, yang sedang sibuk di dapur, menyadari tetesan terakhir air telah jatuh. Biasanya, ada langganan tetap yang mengantar. Namun hari itu nomornya tidak bisa dihubungi. Merasa bingung, Bibi Inah berinisiatif bertanya kepada petugas keamanan di gerbang kompleks perumahan. "Pak, kenal tukang galon yang bisa cepat datang tidak?" "Pak, ini di rumah air habis total," tanyanya melalui interkom. Petugas keamanan itu tanpa ragu menjawab, "Oh, ada, Bu. Coba hubungi nomor ini, namanya Indra. Anaknya jujur, ramah, dan kerjanya cepat, Bu. Selalu jadi andalan di kompleks ini." Merasa lega, Bibi Inah segera menyimpan nomor itu dan menghubungi Indra. Di seberang telepon, suara Indra yang ramah dan sigap langsung memberikan ketenangan. Tanpa banyak bertanya, ia menyanggupi untuk segera datang mengantar pesanan ke alamat yang disebutkan. Alamat yang, jika Indra perhatikan lebih saksama, berada di kawasan paling elit di seluruh area pengirimannya. Tak lebih dari 30 menit kemudian, deru motor bebek Indra yang khas berhenti tepat di depan sebuah gerbang hitam menjulang yang lebih mirip gerbang kastil. Untuk sejenak, Indra tertegun, menatap kagum sekaligus sedikit gentar pada kemegahan rumah di hadapannya. Ia memastikan kembali alamat di ponselnya, tak percaya bahwa kakinya kini menapak di depan kediaman semewah ini. Setelah melapor melalui pos keamanan, gerbang itu terbuka secara otomatis dengan perlahan, seolah mempersilakannya masuk ke dunia yang berbeda. Bibi Inah menyambutnya di teras pavilion servis dengan senyum ramah. "Mas Indra, ya? Silakan masuk, Mas. Maaf merepotkan." Indra hanya membalas dengan senyum tulus dan anggukan sopan. Ia mengikuti Bibi Inah menuju dapur yang luas dan berkilauan, lebih mewah dari ruang tamu di rumah-rumah kebanyakan. Dengan cekatan dan hati-hati, ia mengangkat galon kosong dan menggantinya dengan yang baru. Saat bekerja, ia bisa merasakan hawa di dalam rumah itu. Begitu sunyi, begitu megah, namun terasa dingin dan hampa. Tidak ada suara tawa, tidak ada derap langkah kaki lain selain miliknya dan Bibi Inah. "Sudah selesai, Bu," kata Indra setelah memastikan tidak ada air yang merembes. Saat itu, Fuji sedang tidak berada di rumah. Ia tengah mengikuti sebuah acara amal, mengisi kekosongannya dengan kesibukan yang lain. Indra pun pamit setelah menerima ucapan terima kasih dari Bibi Inah. Ia sama sekali tidak tahu siapa pemilik rumah itu. Ia tak tahu bahwa galon air yang baru saja ia letakkan di dispenser itu akan menjadi alasan baginya untuk kembali. Dan pada saat itulah, ia akan bertemu langsung dengan sang pemilik istana yang penuh misteri. 2 hari telah berlalu sejak Indra mengantarkan galon ke kediaman Fuji. Sebagai seorang pedagang kecil yang mengandalkan perputaran uang harian, Indra memberanikan diri mengirimkan pesan singkat yang sopan kepada Bibi Inah, menanyakan perihal pembayaran. Sebuah pesan wajar yang menjadi haknya. Bibi Inah, dengan perasaan sedikit tidak enak, menyampaikan pesan tersebut kepada majikannya yang sedang bersantai di tepi kolam renang pribadinya. Fuji, yang sedang membolak-balik majalah fashion tanpa minat, mendengar pesan itu dengan sebelah telinga. Ia mendesah pelan, sebuah desahan yang menunjukkan rasa terusik. Baginya, jumlah uang yang ditagih Indra begitu kecil, tak lebih dari harga secangkir kopi di kafe favoritnya. Ia merasa terganggu bahwa untuk nominal seremeh itu, ia harus diganggu. "Nanti saja, Bey. Suruh saja dia datang lagi besok lusa." "Saya sedang tidak mau diganggu," jawabnya dengan nada datar sambil mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat yang mengganggu. Bibi Inah hanya bisa menelan ludah dan menyampaikan pesan dingin itu kepada Indra. Dengan sabar, Indra mengiyakan. Ia berpikir mungkin sang pemilik rumah memang sedang sangat sibuk. 2 hari kemudian, ia datang kembali, berharap bisa menyelesaikan urusannya. Namun lagi-lagi, ia hanya ditemui oleh Bibi Inah di ambang pintu. "Maaf, Mas Indra. Ibunya sedang istirahat, tidak bisa ditemui," ujar Bibi Inah dengan wajah penuh rasa bersalah. Indra hanya bisa tersenyum tipis, menyembunyikan kekecewaannya, lalu pamit untuk kembali dengan tangan hampa. Sikap Indra yang persisten dan sopan itu, alih-alih meluluhkan hati Fuji,
justru memancing keangkuhannya. Ia merasa diremehkan karena terus-menerus ditagih untuk sesuatu yang ia anggap sepele. Malam itu, sebuah ide licik terbersit di benaknya. Ia menuang air dari dispenser ke dalam gelas kristal, meminumnya seteguk, lalu meletakkannya dengan keras di atas meja. "Bi," panggilnya dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Air ini rasanya aneh. Sedikit payau. Saya tidak suka. Hubungi lagi tukang galon itu, suruh dia bawa galon baru untuk menggantinya besok. Saya tidak mau bayar sebelum diganti dengan yang layak." Bibi Inah terperanjat. Ia tahu betul tidak ada yang salah dengan air itu. Ini hanyalah akal-akalan majikannya untuk menunjukkan kuasa. Namun, ia tak punya pilihan selain menuruti perintah. Dengan berat hati, ia kembali menghubungi Indra, menyampaikan keluhan palsu tersebut. Di ujung telepon, Indra terdiam sejenak, penuh rasa heran. Selama bertahun-tahun menjalankan usahanya, baru kali ini ia menerima keluhan seperti itu. Namun sebagai penyedia jasa, pantang baginya untuk membantah pelanggan. "Baik, Bu. Besok pagi saya akan datang lagi membawa galon penggantinya," jawab Indra dengan suara yang tetap tenang dan profesional. Ia menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu bahwa kunjungannya kali ini tidak hanya akan berujung pada sebuah pembayaran, tetapi juga pada sebuah penghinaan yang akan menguji batas kesabarannya hingga ke titik terendah. Keesokan paginya, dengan hati yang masih bertanya-tanya namun tetap berpegang pada profesionalisme, Indra tiba kembali di depan gerbang megah kediaman Fuji. Ia membawa galon pengganti, berharap bisa segera menyelesaikan masalah aneh ini dan melanjutkan pekerjaannya yang lain. Bibi Inah mempersilakannya masuk ke area dapur yang sama dan memintanya untuk menunggu sebentar sementara ia memanggil Fuji. "Biar langsung diselesaikan sama ibu ya, Mas." "Sebentar," katanya lembut. Sementara menunggu, pandangan Indra tanpa sengaja tertumbuk pada sebuah foto berbingkai perak yang diletakkan di atas meja kecil di sudut ruangan. Itu adalah foto Fuji dan almarhum suaminya. Sama seperti yang ia lihat di ruang keluarga, namun dalam versi yang lebih kecil. Indra melihat senyum tulus yang terpancar dari kedua wajah di dalam foto itu, sebuah senyum kebahagiaan murni. Hatinya yang penuh empati ikut merasakan secuil kesedihan. Saat Bibi Inah kembali ke dapur, Indra berujar pelan, lebih seperti bergumam pada dirinya sendiri. "Pasti berat ya, Bu. Kehilangan orang yang dicintai itu rasanya seperti kehilangan sebagian dari diri kita sendiri." "Apa yang kamu katakan?" Sebuah suara dingin dan tajam memecah keheningan. Fuji telah berdiri di ambang pintu, menatap Indra dengan tatapan menghunus. Ia mendengar kalimat terakhir Indra dan melihat matanya tertuju pada foto suaminya. Wajahnya yang cantik seketika mengeras. Kesedihannya yang selama ini ia pendam, bercampur dengan keangkuhan dan prasangka, meledak menjadi amarah yang tak terkendali. "Lancang sekali kamu," desisnya, setiap kata penuh penekanan. "Siapa kamu berani mengomentari foto suami saya dan kehidupan saya? Hah? Tukang galon sepertimu tahu apa tentang kehilangan?" Indra terkesiap, mundur selangkah karena kaget. Ia mencoba membuka mulut untuk menjelaskan, namun Fuji tak memberinya kesempatan. "Tugas kamu itu cuma angkat galon, isi air, lalu pergi. Bukan menjadi sok tahu dan ikut campur urusan pribadi saya. Orang rendahan seperti kamu tidak akan pernah mengerti apa yang saya rasakan." Lanjutnya dengan nada yang semakin tinggi, matanya berkilat-kilat marah. Bibi Inah hanya bisa berdiri mematung, pucat pasi, tak berani bersuara. Fuji kemudian meraih dompetnya, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, dan melemparkannya begitu saja ke lantai marmer di dekat kaki Indra. Uang itu berserakan, sebuah pemandangan yang begitu merendahkan. "Itu uangmu. Lebih dari cukup untuk membayar galon busukmu itu. Sekarang ambil dan pergi dari sini. Jangan pernah lagi saya lihat wajahmu menginjak rumah ini." Kata-kata setajam silet itu menghunjam tepat di ulu hati Indra. Ia menatap uang yang berserakan di lantai, lalu menatap wajah Fuji yang dingin tanpa emosi. Bukan jumlah uangnya, tetapi cara perempuan itu merampas harga dirinya yang membuatnya membeku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa sedikit pun menunduk untuk memungut uang itu, Indra hanya menatap Fuji sejenak dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara luka, kekecewaan,
dan kasihan. Lalu, ia berbalik badan dan melangkah pergi, meninggalkan gema penghinaan yang menggantung di udara rumah yang megah namun sedingin es itu. Sepanjang perjalanan pulang, Indra tidak merasakan panasnya aspal atau bisingnya klakson yang saling bersahutan. Pikirannya kosong, namun hatinya terasa begitu penuh oleh rasa perih. Bukan karena kehilangan uang, bukan pula karena lelah yang tak terbayar. Ini adalah luka yang lebih dalam, luka pada harga dirinya sebagai seorang manusia. Penghinaan yang dilontarkan Fuji terasa seperti duri yang menancap tepat di sanubarinya, mencabik-cabik martabat yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Setibanya di rumah kontrakannya yang sederhana, ia duduk termangu di tepi ranjangnya. Amarah bisa saja meledak, memaki, atau bahkan menyimpan dendam. Namun, Indra bukanlah orang seperti itu. Ia tahu, api tidak bisa dipadamkan dengan api. Setelah menenangkan hatinya dengan berwudu dan beristighfar, sebuah keputusan mantap terbentuk di benaknya. Ia tidak akan membiarkan penghinaan itu berlalu begitu saja, namun ia akan meresponsnya dengan cara yang terhormat. Ia mengambil secari kertas dari buku catatan lamanya dan sebuah pulpen. Jemarinya yang biasa kokoh mengangkat galon kini terasa sedikit gemetar saat mulai menulis. Kata demi kata ia rangkai bukan dengan emosi, melainkan dengan ketulusan dan kejujuran hatinya yang paling dalam. Ia tidak menulis untuk membalas, melainkan untuk menjelaskan. Di dalam surat itu, ia memulai dengan permohonan maaf jika kehadirannya telah mengganggu ketenangan Fuji. Lalu dengan tegas namun tetap sopan, ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa menerima uang yang telah dilemparkan kepadanya. "Saya kembalikan uang ini," tulisnya, "bukan karena saya tidak butuh, tapi karena cara ibu memberikannya telah merendahkan pekerjaan yang saya lakukan dengan halal untuk menafkahi hidup saya." Kemudian, ia sampai pada bagian yang paling penting. Ia menjelaskan niat tulusnya saat melihat foto almarhum suami Fuji. Ia pun berbagi secuil kisahnya. "Saya mungkin hanya seorang tukang galon, Bu. Tapi rasa sakit karena kehilangan itu tidak mengenal status sosial. Saya juga pernah merasakannya saat ayah saya berpulang. Rasa itu milik semua manusia yang pernah mencintai. Niat saya hanyalah berempati, tidak lebih." Ia menutup surat itu tanpa tuntutan maaf, hanya sebuah harapan agar Fuji menemukan kedamaian dalam hatinya. Keesokan harinya, Indra memasukkan surat itu beserta seluruh uang yang ia pungut dari lantai rumah Fuji ke dalam sebuah amplop coklat sederhana. Ia memanggil seorang kurir ojek online, memberikan alamat rumah megah itu, dan melepas kepergiannya dengan sebuah helaan napas panjang. Sebuah amplop coklat sederhana kini melaju, membawa pesan yang jauh lebih berharga daripada uang di dalamnya. Sebuah pesan tentang martabat, empati, dan luka yang ternyata bisa dimiliki oleh siapa saja. Sebuah amplop coklat sederhana tiba di tengah kemegahan rumah Fuji pada siang harinya. Bibi Inah menerimanya dari tangan kurir dan, dengan sedikit keraguan, menyerahkannya kepada majikannya yang sedang membaca buku di beranda belakang. Fuji menerima amplop itu tanpa nama pengirim dengan kening berkerut. "Dari siapa, Bei?" tanyanya ketus. "Kurang tahu, Bu. Kurirnya hanya bilang untuk ibu," jawab Bibi Inah. Dengan malas, Fuji merobek amplop itu. Ia mengira isinya paling-paling adalah brosur penawaran atau surat tak penting lainnya. Namun, yang pertama kali jatuh dari dalam amplop ke pangkuannya bukanlah surat, melainkan lembaran-lembaran uang yang pernah ia lemparkan. Matanya seketika melebar karena terkejut. Untuk apa uang ini dikembalikan? Pikirnya bingung. Kemudian, ia membuka lipatan kertas di dalamnya dan mulai membaca. Awalnya, ia membaca dengan sikap skeptis, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Namun, baris demi baris ia lalui, senyum sinis itu perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Keningnya yang tadi berkerut karena angkuh, kini berkerut karena mencoba memahami. Kata-kata Indra yang lugas namun penuh martabat itu menembus lapisan es di hatinya satu persatu. Lalu, ia sampai pada paragraf di mana Indra menceritakan tentang kehilangan ayahnya. Rasa sakit karena kehilangan itu tidak mengenal status sosial. Rasa itu milik semua manusia yang pernah mencintai. Kalimat sederhana itu menghantamnya seperti gelombang pasang. Tiba-tiba, dunianya yang selama ini ia anggap paling menderita terasa bergetar.
Ia sadar, selama ini ia memonopoli kesedihan. Ia merasa penderitaannya lah yang paling hebat, sehingga ia berhak untuk melampiaskannya pada siapa saja, terutama pada orang yang ia anggap berada di bawahnya. Surat dari Indra seolah menjadi cermin retak yang dipaksakan ke hadapan wajahnya, menunjukkan betapa buruk rupa keangkuhannya. Surat itu terlepas dari genggamannya, melayang jatuh ke lantai marmer yang dingin. Pandangannya kosong, napasnya terasa sesak. Wajah Indra yang menatapnya dengan kecewa, uang yang ia lempar dengan hina, dan gema suaranya sendiri yang penuh caci maki, semua berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Rasa bersalah, sebuah emosi yang sudah lama tidak ia rasakan, kini muncul ke permukaan, mencengkeram hatinya dengan begitu kuat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fuji tidak lagi hanya menangisi kepergian suaminya. Siang itu, di berandanya yang mewah, ia mulai menangisi keburukan hatinya sendiri. Malam itu, Fuji tidak bisa tidur nyenyak. Surat dari Indra tergeletak di meja samping tempat tidurnya, menjadi saksi bisu kegelisahan hatinya. Setiap kata di dalamnya kembali terngiang, berulang-ulang seperti gema di dalam ruang jiwanya yang kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri, malu pada keangkuhan yang telah ia biarkan meracuni hatinya. Keesokan paginya, Fuji memanggil Bibi Inah bukan dengan nada perintah seperti biasanya, melainkan dengan suara yang lebih lembut dan sedikit ragu. "Bei, tolong," ucapnya pelan. "Tolong hubungi lagi Mas Indra, si pengantar galon kemarin. Katakan padanya, saya ingin meminta maaf dan mengembalikan uangnya secara langsung." Bibi Inah, yang melihat perubahan drastis pada sikap majikannya, mengangguk patuh dengan perasaan lega. Ia segera menelepon Indra. Di seberang telepon, Bibi Inah dengan hati-hati menyampaikan pesan dari Fuji. Terdengar hening sejenak, sebelum akhirnya suara Indra yang tenang menjawab dengan sopan. "Tidak usah, Bu. Tolong sampaikan kepada Ibu Fuji, saya sudah ikhlas, dunia akhirat. Anggap saja galon kemarin itu sedekah dari saya. Terima kasih atas niat baiknya, tapi tidak perlu. Permisi, Bu." Setelah menutup telepon, Bibi Inah menyampaikan penolakan halus itu kepada Fuji. Mendengarnya, Fuji terdiam 1000 bahasa. Ia, yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan, yang terbiasa melihat orang menunduk padanya, kini harus berhadapan dengan sebuah penolakan. Penolakan yang tidak disertai amarah, melainkan martabat yang begitu tinggi. Penolakan halus itu terasa lebih menampar daripada hardikan. Ia sadar, luka yang ia goreskan di hati Indra jauh lebih dalam dari yang ia kira. Luka yang tidak bisa begitu saja diobati dengan uang atau permintaan maaf yang diwakilkan. Rasa sesal semakin dalam mencengkeramnya. Siang itu, ia berjalan menyusuri rumahnya. Pandangannya jatuh pada foto-foto almarhum suaminya yang terpajang di hampir setiap sudut. Ia sadar, selama ini ia bersembunyi di balik duka. Ia menjadikan kesedihannya sebagai perisai sekaligus senjata untuk menyakiti orang lain. Dengan tangan bergetar, ia mulai melepaskan satu persatu foto-foto itu dari dinding. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk menyimpan kenangan itu di tempat yang lebih pantas, di dalam album dan di dalam hatinya. Ini adalah langkah pertamanya untuk berhenti meratapi masa lalu dan mulai menghadapi kenyataan hari ini, termasuk menghadapi kesalahannya sendiri. Pintu maaf yang ia kira akan mudah terbuka, ternyata masih tertutup rapat. Fuji sadar, untuk memperbaiki semuanya, ia harus berusaha jauh lebih keras lagi. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang penuh duka dan kekosongan, melainkan keheningan yang diisi oleh pergulatan batin Fuji. Penolakan Indra untuk datang kembali terus terngiang di benaknya. Ia sadar, permintaan maaf melalui perantara tidaklah cukup. Luka yang ia torehkan secara langsung, harus ia obati secara langsung pula. Dengan keberanian yang ia kumpulkan selama berhari-hari, Fuji menekan nomor telepon Indra yang ia dapatkan dari Bibi Inah. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Setiap nada sambung terasa seperti 1 jam penantian. Akhirnya, telepon itu diangkat. "Halo, selamat sore. Dengan Indra di sini." Terdengar suara yang tenang dan profesional itu lagi. Fuji menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Selamat sore, Mas Indra. Maaf, ini saya, Fuji."
Ucapnya dengan suara yang terdengar ragu, sangat kontras dengan nada bicaranya yang biasa penuh perintah. Hening sejenak di seberang sana. Fuji bisa membayangkan keterkejutan di wajah Indra. Iya, Bu Fuji. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Indra, nadanya tetap sopan, namun terdengar lebih menjaga jarak. Saya menelepon untuk meminta maaf. Secara pribadi. Atas kejadian tempo hari di rumah saya. Saya sungguh-sungguh menyesal. Tidak seharusnya saya berkata dan berlaku seperti itu, kata Fuji dalam satu tarikan napas, mengeluarkan beban yang selama ini menghimpit dadanya. Jawaban Indra tidak terduga. Tidak ada nada kemenangan. Tidak ada kalimat yang menyudutkan. Yang ada hanyalah ketenangan yang sama. Sudah, Bu. Tidak perlu dibahas lagi. Saya sudah melupakannya. Terima kasih sudah menelepon. Hanya itu. Singkat, padat, dan begitu berwibawa. Percakapan canggung itu pun berakhir tak lama kemudian. Setelah menutup telepon, Fuji duduk terdiam, memegang ponselnya dengan erat. Ia memutar kembali percakapan singkat itu di dalam benaknya. Ia tidak menemukan sedikitpun amarah atau dendam dalam suara Indra. Ia juga tidak menemukan adanya niat terselubung untuk memanfaatkan rasa bersalahnya. Ia terbiasa dengan pria-pria di lingkarannya yang mendekatinya dengan 1001 topeng, yang memujinya karena hartanya, yang bersikap manis karena ada maunya. Namun, suara di seberang telepon tadi, suara seorang pengantar galon, terdengar begitu jujur, begitu nyata, dan begitu berharga. Tanpa ia sadari, di dalam hatinya yang beku, sebuah tunas perasaan baru yang aneh mulai bertunas. Bukan cinta, belum. Melainkan sebuah kekaguman yang tulus pada sosok pria yang mampu menjaga kehormatannya di tengah penghinaan. Percakapan singkat itu, alih-alih menutup sebuah bab, justru terasa seperti membuka sebuah halaman baru yang masih kosong dan penuh misteri. Kekaguman itu menumbuhkan sebuah keinginan baru di hati Fuji, keinginan untuk bertemu lagi, untuk memastikan bahwa pria dengan martabat setinggi itu benar-benar nyata, dan untuk menebus kesalahannya dengan cara yang lebih pantas. Tapi ia tahu, ia tidak bisa lagi sekadar memanggil atau memerintah. Ia harus menemukan alasan yang tepat, sebuah alasan yang menghargai profesi dan harga diri Indra. Setelah berpikir panjang, ia menemukan cara yang paling sederhana dan paling jujur. Ia membutuhkan air. Meskipun galon di dispensernya masih terisi lebih dari separuh, ia meminta Bibi Inah untuk menghubungi Indra dan memesan 1 galon lagi sebagai cadangan. Kali ini, pesanannya murni bersifat profesional, tanpa embel-embel permintaan maaf atau urusan pribadi. Di seberang sana, sejenak Indra ragu saat mendengar alamat yang disebutkan. Kenangan akan perlakuan dingin dan penghinaan itu masih membekas. Namun, ia adalah seorang profesional. Selama itu adalah pekerjaan yang halal, pantang baginya untuk menolak rezeki. Ia juga merasakan ada nada yang berbeda dari suara Bibi Inah, lebih tulus dan tidak canggung. Dengan mengucap bismillah, ia pun menyanggupi pesanan itu. Setibanya di depan gerbang yang sudah tak asing lagi, Indra disambut oleh pemandangan yang tak terduga. Bukan Bibi Inah yang menunggunya di teras servis, melainkan Fuji sendiri. Fuji tidak lagi mengenakan pakaian glamor seperti tempo hari. Ia hanya memakai daster rumahan yang sederhana dengan rambut yang diikat seadanya. Ia tersenyum, meski terlihat jelas senyum itu sedikit gugup. Selamat siang, Mas Indra. Terima kasih sudah mau datang lagi, sapanya dengan suara lembut. Indra, meski terkejut, tetap menjaga sikap profesionalnya. Ia mengangguk sopan dan segera melakukan pekerjaannya, mengganti galon dengan yang baru. Setelah selesai, saat ia hendak pamit, Fuji mencegahnya. Tunggu sebentar, Mas. Ia menyodorkan sebuah amplop yang dipegangnya dengan kedua tangan. Tolong diterima. Yang ini untuk pembayaran hari ini, dan yang ini adalah hak Mas yang tertunda waktu itu. Saya mohon, kali ini diterima ya. Melihat kesungguhan di mata Fuji, Indra akhirnya menerima amplop itu. Sebelum ia sempat berbalik, Fuji kembali berkata, "Jangan langsung pulang, Mas. Minum dulu, pasti haus. Bibi baru saja buat es teh." Tawaran tulus itu membuat Indra tak kuasa menolak. Ia pun duduk di sebuah kursi di teras dapur yang bersih. Fuji duduk tak jauh darinya,
menciptakan suasana yang canggung pada awalnya. Namun, Fuji mulai membuka percakapan, menanyakan hal-hal ringan tentang pekerjaan Indra, tentang rute pengirimannya, tentang suka dukanya di jalan. Ia bertanya bukan dengan nada interogasi seorang majikan, melainkan dengan rasa ingin tahu seorang teman. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara, benar-benar berbicara sebagai dua manusia, tanpa sekat status sosial. Saat Indra pamit pulang hari itu, ia membawa serta sebuah gambaran baru tentang Fuji. Dan Fuji, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasakan rumahnya yang besar itu sedikit lebih hangat. Satu kunjungan yang hangat itu ternyata membuka pintu bagi kunjungan-kunjungan berikutnya. Pengiriman galon air yang tadinya hanya urusan bisnis, kini berubah menjadi sebuah rutinitas yang dinantikan. Indra tidak hanya datang sebagai pengantar galon, tetapi kehadirannya seolah membawa secercah keceriaan dan kehidupan ke dalam rumah yang selama ini senyap. Ia dan Fuji seringkali berakhir dengan mengobrol ringan di teras dapur, ditemani es teh buatan Bibi Inah. Obrolan mereka sederhana, tentang cuaca, tentang kemacetan di jalan, namun terasa begitu tulus dan menyegarkan bagi Fuji. Sifat asli Indra yang ringan tangan dan suka menolong pun mulai terlihat. Suatu hari, saat sedang mengantar galon, ia melihat Bibi Inah kesulitan mengganti bola lampu di langit-langit dapur yang tinggi. Tanpa diminta, ia langsung menawarkan bantuan. "Sini, Bei. Biar saya saja. Bahaya kalau Bibi sampai jatuh," ujarnya sambil dengan mudah memasang lampu baru. Lain waktu, ia melihat keran air di taman sedikit bocor, dan dengan beberapa alat sederhana yang selalu ia bawa di motornya, ia berhasil memperbaikinya. Semua itu ia lakukan tanpa pamrih, selalu menolak saat Bibi Inah atau Fuji mencoba memberinya imbalan. "Sudah, Bu, tidak apa-apa. Hitung-hitung olahraga," jawabnya sambil tersenyum. Baginya, menolong sesama adalah sebuah panggilan jiwa, sebuah kebiasaan yang telah mendarah daging. Perlahan tapi pasti, Indra menjadi sosok penolong yang setia di rumah itu. Kehadirannya tidak lagi canggung, melainkan sudah dianggap seperti bagian dari keluarga. Fuji seringkali hanya memperhatikan dari kejauhan, dengan seulas senyum tipis yang tulus di bibirnya, melihat betapa berbedanya ketulusan Indra dibandingkan dunia pura-pura yang selama ini ia kenal. Sementara itu, seiring dengan hatinya yang mulai terbuka, Fuji pun mencoba untuk kembali menata kehidupan sosialnya. Ia mulai aktif menghadiri acara-acara penting dan bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Dalam lingkaran pergaulan kelas atas itu, seorang pengusaha muda yang tampan dan mapan mulai mendekatinya. Pria itu membawanya ke restoran-restoran mewah, memberinya hadiah-hadiah mahal, dan membisikkan kata-kata pujian yang manis. Dunia gemerlap yang dulu menjadi miliknya, kini kembali terhampar di hadapannya. Namun anehnya, di tengah semua kemewahan itu, Fuji terkadang justru merindukan obrolan sederhana dan tawa renyah di teras dapur bersama Indra. Ia mulai membandingkan. Kilau hadiah dari sang pengusaha terasa dingin dan penuh maksud, sementara bantuan kecil dari Indra terasa begitu hangat dan tanpa pamrih. Fuji kini berdiri di sebuah persimpangan. Satu jalan berkilauan dengan janji kemewahan dan status sosial yang setara. Sementara jalan yang lain, yang lebih sederhana, menawarkan keteduhan dan ketulusan yang murni. Dan ia belum tahu, jalan mana yang akan membawanya pada kebahagiaan sejati. Hari itu, Indra datang seperti biasa untuk mengantar pesanan galon. Saat ia sedang berbincang sejenak dengan Bibi Inah di dapur, sang asisten rumah tangga teringat akan satu masalah kecil. "Mas Indra, maaf merepotkan. Sekalian bisa tolong lihat lampu di lorong atas tidak, ya? Yang di depan kamar Ibu Fuji. Dari kemarin lampunya kedap-kedip terus. Saya takut korslet," pinta Bibi Inah. Dengan senang hati, Indra menyanggupinya. Ia sudah terbiasa dimintai tolong untuk hal-hal semacam itu. Sementara itu, di lantai atas, Fuji sedang menerima kunjungan dari sang pengusaha yang tengah gencar mendekatinya. Mereka sedang berbincang di dalam kamar pribadi Fuji, dengan pintu yang sedikit terbuka. Sang pengusaha, dengan gayanya yang percaya diri, mencoba merayu Fuji, memegang tangannya dan berdiri sangat dekat dengannya. Fuji, meski tidak sepenuhnya nyaman, mencoba untuk tetap bersikap sopan. Di saat yang bersamaan, Indra tiba di lorong lantai atas. Ia melihat lampu yang dimaksud memang berkelip-kelip tak menentu.
Tepat saat ia mendekat untuk memeriksa dudukannya, pintu kamar Fuji yang tadinya sedikit terbuka, terdorong angin hingga terbuka lebih lebar. Indra secara tidak sengaja melihat pemandangan di dalam. Fuji dan sang pengusaha dalam posisi yang sangat dekat. Refleks, Indra memalingkan wajah dan hendak mundur. Merasa sangat tidak enak telah mengganggu privasi. Oh, maaf, Bu, saya tidak bermaksud. Namun, ucapannya terpotong. Fuji, yang terkejut melihat kehadiran Indra, merasa dipermalukan. Di depan pria yang setara status sosialnya, tertangkap basah oleh seorang pengantar galon terasa seperti sebuah aib yang memalukan. Sisi gelapnya yang dulu, keangkuhan dan gengsinya yang tinggi, kembali mengambil alih dalam sekejap mata. Wajahnya memerah karena campuran rasa malu dan marah. Indra, bentaknya dengan suara keras, mengejutkan semua orang. Lancang sekali kamu naik sampai ke area pribadi saya. Siapa yang menyuruhmu? Indra tertegun, mencoba menjelaskan. Saya hanya disuruh Bibi untuk. Saya tidak peduli, potong Fuji. Amarahnya kini tak terbendung. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Apapun alasannya, kamu tidak punya hak untuk berada di sini. Keluar dari rumah saya. Sekarang juga. Sang pengusaha hanya tersenyum miring, menikmati drama yang terjadi. Indra menatap Fuji, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan yang penuh kekecewaan mendalam. Kepercayaan yang mulai tumbuh, kehangatan yang mulai terasa, semua sirna dalam sekejap. Tanpa perlawanan, tanpa pembelaan lebih lanjut, ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik badan dan menuruni tangga dengan langkah gontai. Kali ini, ia pergi bukan hanya dengan harga diri yang terluka, tetapi juga dengan hati yang merasa dikhianati. Dengan satu ledakan amarah itu, jembatan tulus yang baru saja mulai mereka bangun, kini hancur lebur berkeping-keping. Setelah pintu ditutup di belakang punggung Indra, keheningan yang berat menyelimuti lorong lantai atas. Amarah Fuji yang tadi meledak-ledak kini surut, menyisakan perasaan hampa yang aneh. Sang pengusaha mendekatinya, mencoba menenangkannya dengan kata-kata manis. Sudah, sayang. Tidak perlu dipikirkan. Memang begitu kelakuan orang-orang rendahan, tidak tahu batas, ujarnya sambil mencoba merangkul bahu Fuji. Namun, entah mengapa, kata-kata itu kini terdengar begitu sumbang di telinga Fuji. Rangkulan itu terasa dingin dan asing. Tepat pada saat itu, seolah alam pun ikut berkonspirasi. Lampu di lorong yang sejak tadi berkedip-kedip itu akhirnya padam total diiringi suara letupan kecil. Pelak. Kegelapan seketika menyelimuti mereka. Astaga, listriknya mati. Keluh sang pengusaha dengan nada kesal, merusak citra elegannya. Tak lama kemudian, Bibi Inah datang tergopoh-gopoh dari lantai bawah dengan membawa lampu darurat. Ada apa, Bu? Kok gelap sekali? Tanyanya dengan napas terengah. Fuji, masih dikuasai sisa-sisa emosinya, menoleh pada Bibi Inah. Ini semua gara-gara tukang galon itu. Kenapa Bibi biarkan dia naik sampai ke sini? Mendengar tuduhan yang begitu tidak adil pada Indra, Bibi Inah yang biasanya penakut, kini memberanikan diri untuk angkat bicara. Air matanya mulai menggenang. Maaf, Bu. Justru saya yang salah, isaknya pelan. Saya yang meminta tolong Mas Indra untuk memeriksa lampu itu. Saya lihat lampunya sudah kedap-kedip dari kemarin. Saya khawatir terjadi korsleting dan bisa membahayakan keselamatan Ibu. Fuji tertegun. Mas Indra itu orang baik, Bu. Lanjut Bibi Inah, suaranya bergetar menahan tangis. Selama ini dia selalu tulus membantu tanpa pernah meminta imbalan apapun. Tadi pun dia langsung mau menolong karena khawatir dengan keadaan rumah ini. Dia sama sekali tidak bermaksud lancang. Bu. Saya yang salah. Setiap kata yang keluar dari bibir Bibi Inah bagaikan belati tajam yang mengiris-iris hati Fuji. Kebenaran itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia tidak hanya salah paham. Ia telah menghukum sebuah niat baik. Ia telah mengusir ketulusan dengan keangkuhan. Ia menoleh pada sang pengusaha yang kini tampak sibuk mengipasi dirinya sendiri karena AC ikut mati. Sama sekali tidak peduli pada penjelasan Bibi Inah. Di tengah kegelapan lorong yang nyata itu, Fuji akhirnya melihat sebuah terang. Terang yang menyoroti betapa gelap dan butanya ia selama ini, dibutakan oleh gengsi, status, dan luka masa lalu.
Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil. Ia telah mengusir malaikat penolongnya sendiri. Melihat kebenaran yang terpampang nyata, Fuji menoleh pada sang pengusaha dengan tatapan dingin yang baru. "Saya rasa, sudah waktunya Anda pulang." "Sekarang," ucapnya tegas, mengakhiri semua sandiwara. Setelah pria itu pergi, Fuji dihadapkan pada ujian baru. Malam itu, Bibi Inah jatuh sakit, demamnya tinggi. Dalam kepanikan dan rasa sepi yang mencekam, hanya satu nama yang berani ia harapkan. Dengan tangan gemetar dan menelan habis sisa gengsinya, ia menelepon Indra. Tangisnya pecah saat menceritakan kondisinya. Tanpa ragu, tanpa mengungkit luka lama, Indra datang dan menjadi penyelamat di tengah malam. Ia membawa Bibi Inah ke klinik, mengurus segalanya, dan menjadi sandaran bagi Fuji yang begitu rapuh. Setelah Bibi Inah stabil dan tertidur di ruang perawatan, mereka berdua duduk di koridor yang sepi. Di sanalah Fuji menumpahkan seluruh isi hatinya. "Setelah semua perbuatan saya, Mas Indra masih datang. Saya malu, Mas. Saya salah telah menilai kebahagiaan dari harta. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah memiliki hati sebaik Mas Indra." Indra menatap Fuji dalam-dalam, melihat jiwa yang telah hancur oleh duka dan kini bangkit karena penyesalan. "Hati ibu tidak pernah jahat," balas Indra lembut. "Hanya sedang terluka." Fuji menggeleng, air matanya kembali menetes. "Aku tidak hanya mengagumimu, Mas. Aku membutuhkanmu. Aku ingin belajar menjadi orang yang lebih baik, dengan bimbinganmu, bersamamu." Itu adalah sebuah penyerahan diri yang total. Sebuah pengakuan bahwa ia tersesat dan Indra adalah kompasnya. Mendengar itu, Indra meraih tangan Fuji dengan lembut. Ia tidak melihat seorang janda kaya raya di hadapannya, melainkan seorang wanita yang tulus mencari jalan pulang. "Fuji," ucap Indra, suaranya mantap dan penuh perasaan. "Maukah kamu membangun sisa hidupmu bersamaku? Bukan di atas kemewahan, tapi di atas pondasi ketulusan, saling menghargai, dan rasa syukur. Maukah kamu menjadi istriku?" Di koridor klinik yang sederhana itu, di bawah temaram lampu, Fuji mengangguk dalam tangis bahagianya. Jawaban, iya. Darinya menjadi awal dari segalanya. Pernikahan mereka tidak dilangsungkan dengan pesta besar yang menjadi sorotan media, melainkan sebuah akad nikah yang sakral dan hangat di taman belakang rumah Fuji. Rumah yang dulu menjadi penjara emas, kini disulap menjadi surga kecil yang penuh bunga. Indra, dengan setelan jas sederhana namun tampak begitu gagah, mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas yang mantap. Fuji, dalam balutan kebaya putih yang anggun, tampak begitu bercahaya. Air mata haru membasahi pipinya saat cincin tersemat di jarinya. Bibi Inah, yang telah sehat kembali, menyaksikan semua itu dari kejauhan sambil menyeka air mata kebahagiaannya. Seorang pengantar galon air kini telah menjadi raja di istana hati sang pemilik rumah. Bukan karena ia menaklukkan hartanya, tetapi karena ia telah menyembuhkan jiwa penghuninya. Dan begitulah, kisah yang dimulai dari setetes air di dalam galon, berakhir menjadi lautan cinta tak bertepi yang mereka arungi bersama dalam sebuah bahtera rumah tangga. 2 tahun telah berlalu sejak janji suci itu terucap di taman belakang rumah yang kini tak lagi terasa dingin. Pagi itu, mentari bersinar cerah, cahayanya menari-nari di atas dedaunan taman yang kini terawat penuh cinta. Di sanalah Fuji, tidak lagi dengan tatapan kosong, melainkan dengan senyum merekah, sedang mengawasi seorang anak laki-laki kecil yang tertawa riang saat mengejar seekor kupu-kupu. Namanya Banyu, yang berarti air. Sebuah nama pengingat abadi akan takdir yang mempertemukan kedua orang tuanya. Rumah megah itu tak lagi sunyi. Kini ia dipenuhi oleh gema tawa Banyu, aroma masakan Bibi Inah yang selalu memasak dengan sukacita, dan derap langkah kaki Indra saat pulang kerja. Indra memang tidak lagi mengantar galon dari satu rumah ke rumah lain. Dengan dukungan penuh dari Fuji, ia kini memimpin sebuah yayasan sosial yang besar. Yayasan itu tidak hanya mengelola usaha air minum kemasan yang keuntungannya disalurkan untuk kaum duafa, tetapi juga membangun sumur-sumur air bersih di desa-desa terpencil. Ia tetap menjadi pengantar air, namun kini dalam skala yang jauh lebih luas, mengantarkan sumber kehidupan bagi ribuan orang. Sore itu, Indra pulang dan langsung disambut pelukan mungil Banyu.
Fuji datang membawakan teh hangat, dan mereka duduk bersama di teras dapur, tempat di mana percakapan tulus mereka pertama kali dimulai. Bibi Inah, yang kini lebih seperti nenek bagi Banyu, memandang mereka dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca penuh syukur. Tiba-tiba, terdengar bunyi, gluk, gluk, gluk. Dari dispenser di dapur, menandakan air di dalam galon telah habis. Indra menoleh ke arah Fuji sambil tersenyum jahil. Wah, galonnya habis. MAH. Sepertinya kita harus panggil tukang galon langganan kita. Ya. Fuji tertawa lepas, sebuah tawa yang merdu dan tanpa beban. Ia mendekati Indra dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Tidak perlu, bisiknya mesra. Tukang galon terbaik di seluruh dunia sudah ada di sini, selamanya jadi milikku. Kisah mereka adalah bukti nyata. Bukti bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki di dalam brankas, melainkan apa yang kita miliki di dalam hati. Dan cinta sejati, ia tidak pernah datang dari kesamaan status atau kemewahan yang setara. Ia lahir dari keberanian untuk mengakui kesalahan, kekuatan untuk memberi pengampunan, dan kerendahan hati untuk menerima bahwa kadang, penyelamat jiwa kita datang mengetuk pintu dengan cara yang paling sederhana. Sekian kisah dari kami di Ken Arok Productions. Sampai jumpa di lain waktu, dalam cerita-cerita penuh hikmah lainnya.